Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program interaktif. Pertama-tama, kita akan menggunakan file header Ustream. File header yang digunakan supaya kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Selanjutnya, kita akan menggunakan file header Windows H. File header yang digunakan supaya bisa menggunakan fungsi close atau CLS. Fungsi CLS ini digunakan untuk membersihkan layar sebelumnya. Selanjutnya, using namespace std agar dapat menggunakan semua fungsi atau file. Intermain, fungsi utama dan program utama diletakkan di fungsi ini. Begin, untuk memulai program. Nah, di sini kita akan menggunakan 5 variabel, yaitu I, P, X, J, dan K. Nah, bertipe data float. Kita akan memasukkan angka, kita ketik cout, masukkan angka, cin x. Sistem CLS ini digunakan untuk membersihkan layar sebelumnya. Kita akan menggunakan pernyataan for atau perulangan, di mana I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 100, I plus plus. Selanjutnya, cout P untuk menampilkan kalimat P ini di layar. Cin P, kita akan menggunakan pernyataan kondisi. Jika P lebih kecil dari X, maka F terlalu kecil. Else if, pernyataan kondisi di mana P lebih besar dari variabel X, maka cout terlalu besar. Else if, pernyataan kondisi di mana P sama dengan variabel X, maka kita akan mencari nilai K, di mana K sama dengan 100 dibagi I. Cout F, selamat Anda berhasil. Akurasi Anda dalam permainan adalah K. K ini nanti akan muncul dari perhitungan operasi mencari nilai K ini. Selanjutnya, N untuk mengakhiri program. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur program. Kita misalkan X sama dengan 4. Kan nanti sistemnya akan ada sistem CLS. Ketika kita mengetik enter, maka X sama dengan 4 ini hilang. Nah, selanjutnya pernyataan for, I sama dengan 1. I sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 100? Iya. Maka kita langsung ke cout P. Maka kita disuruh memasukkan nilai P. P kita misalkan 2. Nah, selanjutnya kita akan ke pernyataan kondisi. Apakah P 2 lebih kecil dari X? X tadi kan 4. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Apakah 2 lebih kecil dari 4? Iya. Berarti langsung cetak F terlalu kecil. Selanjutnya I plus plus. I sama dengan 2. I sama dengan 2. Berarti kita disuruh masukkan P lagi. Kita misalkan P-nya sama dengan 8. Kita misalkan P-nya sama dengan 8. Apakah 8 lebih kecil dari 4? Tidak. Kita lanjut lagi ke pernyataan if ini. Apakah 8 lebih besar dari 4? Iya kan? Berarti cetak F terlalu besar. Nah, selanjutnya karena sudah memenuhi kondisi, kita akan I plus plus. Berarti I sama dengan 3. I sama dengan 3, kita disuruh masukkan lagi P. Kita misalkan P-nya 3. Selanjutnya, apakah 3 lebih kecil dari 4? Iya kan? Berarti F terlalu kecil. Selanjutnya, I plus plus. Karena sudah memenuhi kondisi, berarti I plus plus. I sama dengan 4. Kita masukkan misalnya P-nya sama dengan 4. P-nya sama dengan 4, berarti 4 lebih kecil dari 4. Salah, tidak kan? Lanjut ke kondisi yang ini. Apakah 4
lebih besar dari 4. Tidak juga, berarti kita ke kondisi yang terakhir, yaitu apakah 4 sama dengan 4? Iya kan? Berarti kita langsung ke sini, ke operasi ini. Berarti K sama dengan 100 dibagi I. Dibagi I ini, I-nya kan 4, berarti dibagi 4, berarti K sama dengan 25. Selanjutnya, F, selamat Anda berhasil, kan? Akurasi dalam permainan, akurasi Anda dalam permainan adalah K. K tadi kan 25 ditambah persennya 25%. Kita cek ya, coba kita cek apakah benar. Kita masukkan angkanya 4. P-nya tadi yang pertama 2. 8, 3, 4. 25%. Sama kan tadi?